Hai hai, selamat datang di Lily Andayani Channel. Kali ini saya akan cerita tentang hal yang berbeda. Apa itu? Yuk simak berikut ini. Saya baru saja memasang panel surya di rumah. Nah, apa dan bagaimana saya ingin men-sharingkan pengalaman saya untuk Anda. Yang pertama, bagaimana sih cara memasangnya? Kemudian bisa dipakai untuk apa saja? Lalu berapa biaya investasi yang kita butuhkan kalau ingin memasang panel surya? Teman-teman, kita tahu bahwa panel surya ini adalah alat untuk menghasilkan listrik dengan tenaga surya atau tenaga matahari. Matahari adalah sumber daya alam yang tidak akan habis dan kita bisa mendapatkannya secara gratis. Sepanjang matahari bersinar, maka kita akan bisa terus mendapatkan energi matahari itu. Tetapi ternyata untuk mendapatkan energi matahari dan mengubahnya menjadi listrik, kita butuh banyak hal, banyak peralatan atau perlengkapan. Dan ini konon katanya cukup mahal investasi di depannya. Walaupun nanti kalau kita sudah punya, kita bisa terus menikmati energi cahaya matahari yang dirubah menjadi listrik setiap hari tanpa kita harus membayar lagi bulanan seperti selama ini kita membayar PLN. Nah, seperti itu. Pingin atau enggak untuk mendapatkan energi matahari secara gratis setiap harinya tetapi dengan modal di depan? Ayo simak berikut ini. Untuk bagaimana cara memasang panel surya dan apa saja yang dibutuhkan serta bagaimana memasang dan merangkainya, ya, kita akan lihat satu persatu. Apa yang dibutuhkan? Yang pertama, kita butuh panel suryanya tentu saja. Kemarin karena saya ini membelinya dengan cara menabung ya, kalau ada duit saya baru beli seperti itu. Kalau enggak ada duit ya diletakkan dulu aja, disimpan dulu sampai lengkap semuanya. Maka saya belinya pertama itu adalah panel surya yang 50 WP. Kemudian ada duit lagi, saya baru beli lagi. Sebuah lagi 50 WP. Memang sih akan lebih murah kalau beli langsung yang 100 WP gitu. Kemudian yang dibutuhkan kedua itu adalah controller. Nah, menurut informasi dari pemilik tokonya, controller yang dibutuhkan untuk panel surya 100 WP sampai 250 WP itu controller yang 20 ampere. Jadi saya membeli controller 20 ampere. Kemudian kita juga butuh baterai ya. Baterai di sini saya disarankan untuk memakai aki panel surya yang 12 volt ya. Karena saya bilang sama pemilik tokonya, saya mau coba dulu untuk keperluan penerangan saja di rumah. Maka saya disarankan memakai panel surya yang aki panel surya yang 12 volt. Kemudian saya juga membutuhkan beberapa lampu tentu saja, yaitu lampu yang DC ya atau lampu yang arusnya searah itu. Karena lampu yang AC itu bisa sih dipakai, tetapi untuk keperluan ini berarti saya harus merubah dulu. Sehingga kalau mau pakai lampu yang AC atau lampu yang biasa saya pakai untuk PLN, berarti saya harus
membeli inverter. Nah, apa fungsinya inverter nanti saya terangkan ya. Jadi ini kalau Anda enggak mau pakai yang inverter, maka kebutuhannya ini lampunya lampu DC. Lalu tentu saja untuk memasang rangkaian-rangkaian itu kita butuh kabel ya. Kabelnya itu kalau yang dari panel surya ke controller itu pakai kabel yang besar, yang putih, yang besar-besar itu. Kemudian eh, yang dari controller ke aki, ke lampu itu kabelnya ya yang biasa begitu. Kita menuju ke berikutnya. Nah, ini cara masangnya ya. Nah, di panel suryanya itu kabelnya keluar ada 2 kabel ya. Memang dari tokonya situ sudah ada 2 kabel, kabel positif dan kabel negatif itu sudah ada tulisannya. Jadi nanti tinggal diperiksa saja ya. Nah, kabel positif ini saya gambarkan dengan warna merah begini. Ini positif panel surya juga menuju ke positifnya controller. Jadi itu yang paling kiri. Kemudian negatifnya panel surya ke negatifnya controller itu. Kemudian juga dari controller itu menuju ke aki. Akinya itu juga ada tulisannya positif negatifnya ya. Jadi yang positif ke positif, negatif ke negatif. Jangan sampai ini nanti bercampur, nanti bisa keluar percikan api gitu. Kemudian lampunya juga gitu. Di lampu DC itu ada 2 kabelnya juga, positif ke positif, negatif ke negatif. Jadi sama seperti itu urutannya ya, persis seperti di gambar itu. Ini adalah bagaimana cara memasang dan merangkainya. Tentu saja diletakkan di mana peralatan ini masing-masing ini sangat menentukan panjang dan kebutuhan kabel yang mesti kita beli. Misalkan si panel suryanya itu saya letakkan di teras depan ya, di atap. Maka saya butuh kabel yang besar itu dari atap ke controller itu berapa banyak ya tentu harus diukur. Kemudian dari controller ke aki itu nanti akinya diletakkan di sebelah mananya controller itu juga harus diukur dulu ya. Lalu dari controller ke lampunya, nah lampunya ini kan ada di banyak tempat. Saya pakai lampunya itu ada di kamar itu 1, kemudian di dapur, kamar mandi, ruang tamu, kemudian juga di teras, di ruang tengah. Nah, ini juga akan menentukan berapa panjangnya kabel yang kita butuhkan. Lalu berapa WP tadi, 100 WP tadi bisa dipakai untuk apa saja ya? Ya itu tadi, saya bisa pakai untuk kamar tidur, itu 5 watt ya, karena kamar tidur saya enggak perlu terang-terang banget, saya hanya butuh 5 watt saja. Nanti kalau Anda punya beberapa kamar tidur ya tinggal dihitung saja ya. Lalu kamar mandi juga saya pakai 5 watt, di dapur karena butuh lebih terang saya pakai yang 10 watt. Ruang tengah karena agak luas ruang tengah saya pakai yang 15 watt. Sedangkan ruang tamu ini kan kadang-kadang aja dipakai hanya 10 watt ya. Lalu teras rumah juga karena jarang-jarang ada di luar saya pakai yang 5 watt. Jadi ini yang bisa saya pakai dari 100 WP itu, hanya saja saya memang tidak mengukur berapa lama lampu ini bisa saya pakai secara bersama-sama gitu, enggak saya ukur. Hanya kalau memang semalaman gitu ya, mulai pukul 6 sampai kemudian kalau mau tidur kan semua saya matikan kecuali yang di kamar tidur gitu ya. Itu bisa, semua bisa kuat gitu ya, seharian gitu. Kalau pagi mungkin
banyak yang mati, mungkin yang dipakai kan kamar mandi kayak gitu, kamar mandi, ruang tengah, dapur, yang lain-lain mati kayak gitu. Itu bisa ya. Jadi seperti itu saya mencobanya. Kemudian apa bisa sih dipergunakan untuk elektronik yang lain? Bisa, tetapi untuk digunakan dalam alat-alat elektronik yang lain, kita memerlukan yang namanya inverter. Inverter ini fungsinya untuk mengkonversikan tegangan searah atau DC menjadi tegangan yang bolak-balik atau AC. Ya, kalau PLN itu biasanya kan cocok dengan alat-alat listrik kayak kulkas, kipas angin, TV, eh, apa ini, komputer, itu semua kan tegangannya pakai AC ya kalau pakai PLN itu. Tapi kalau kita pakai tenaganya aki ya, panel surya masuk ke aki gitu, itu kan arusnya arus DC atau searah. Maka ini harus diubah dulu menjadi AC dengan mempergunakan inverter. Nah, harga inverter sendiri itu yang murah-murah gitu harganya sekitar 200.000. Tetapi waktu di toko itu Masnya menyarankan kalau beli inverter sekalian yang harganya 1 juta ini yang bagus sehingga bisa dipakai untuk alat-alat yang lain. Tetapi alat-alat yang lain itu kan wattnya besar-besar ya, dayanya besar-besar. Maka panel suryanya juga enggak cukup dong kalau hanya 100 WP. Saya sempat coba pakai kipas angin yang besar itu ya, dengan 100 WP dan inverter, waduh ternyata akinya cepet ngedrop gitu, cepet habis. Sedangkan kalau aki itu dipaksa bekerja sampai habis kayak gitu, itu nanti cepat rusak, kan sayang ya. Jadi saya menyarankan kalau mau dipakai untuk peralatan elektronik yang lebih besar lagi wattnya, maka sebaiknya beli dulu aki yang lebih besar dan solar panelnya juga beli yang WP-nya lebih besar lagi. Nah, untuk itu kan kalau saya sih, saya akan menabung pelan-pelan. Kali ini saya pakai untuk lampu aja dulu, nanti kalau punya duit lagi, saya akan beli panel surya yang 200 WP. Nah, kemudian saya beli lagi aki yang lebih gede lagi. Nah, semacam itu. Jadi, ndak ndak tiba-tiba bruk, tahu-tahu pengeluarannya besar amat sehingga kerasa banget, aduh mahal-mahal untuk pakai panel surya itu mahal gitu ya. Jadi saya nabungnya pelan-pelan aja supaya nggak kerasa pakainya dan keluar duitnya nggak kerasa. Toh kalau kita pakai listrik PLN setiap bulan di total juga kita bayarnya cukup cukup lumayan loh. Coba sebulan kita berapa, setahun berapa, itu kan kita juga pengeluaran besar sesungguhnya. Hanya dibagi tiap bulan sehingga kita nggak kerasa gitu. Oke, sekarang biaya investasinya. Berapa sih guys butuhnya kalau kita mau pasang panel surya? Nah ini, saya belinya kemarin itu panel surya yang 50 WP pada awalnya. Beli satu gitu, harganya cuman 356.000 itu. Lalu 1 bulan kemudian saya kok dapat duit lagi, saya beli lagi ya 356.000 sehingga kalau di total jumlahnya saya punya 2 itu 712.000. Nah, kalau kamu belinya langsung yang 100 WP itu tentu harganya lebih murah gitu. Nah, untuk kontrolernya itu kemarin belinya harganya 250.000. Kemudian aki panel surya yang 12 volt 18 Ah itu kemarin harganya 500.000. Ini di sini yang saya katakan kemarin saat ini nih tahun 2022
bulan Juni ya, saya membelinya, pada saat-saat ini, bulan Juni tahun 2022. Kemudian lampu DC-nya itu saya pakai kan yang 5 volt yang kecil-kecil itu jumlahnya 3, 10 voltnya itu jumlahnya 2, dan 15 voltnya itu cukup satu saya gitu. Seperti itu. Total saya beli ya sekitar 75.000 ya, ini tergantung pada merek juga sih. Karena ada yang mahal, satu lampu 12 volt kalau nggak keliru harganya 90.000 itu juga ada ya. Jadi tergantung mau pakai yang merek apa, yang sebagus apa, itu ada macam-macam. Kemudian kabel kemarin karena, saya langsung aja beli gelondongan gitu di toko online gitu ya, cari-cari mana yang murah, kabel yang gede-gede gitu sama kabel-kabel untuk si lampu yang kecil-kecil itu, total saya habis 160.000 gitu teman-teman. Sehingga kalau saya total biaya investasinya itu adalah 1.697.000. Ini tanpa inverter ya. Karena saya juga coba-coba mau pakai kipas angin yang kecil, itu maka saya juga beli inverter 200.000 sehingga totalnya saya menghabiskan uang 1.897.000. Kenapa saya sekalian nambah inverter? Soalnya di daerah saya nih, saya kan rumah di Sidoarjo nih, lampu PLN-nya tuh sering mati. Nah, kalau sudah mati, matinya itu sampai lama, kadang-kadang mulai jam 6 sore sampai jam 2 malam. Udah gelap gulita, dikeruputin nyamuk, kemudian, apa namanya, panas seperti itu dan saya benar-benar nggak tahan, bisa dibilang saya pakai panel surya, nekat saya nabung beli-beli begini, itu karena rasa dendam saya untuk untuk seringnya mati lampu itu. Jadi ini teman-teman semoga apa yang saya paparkan semua di film kali ini cukup bermanfaat untuk teman-teman. Jangan takut untuk memulai karena ini bisa kita tabung pelan-pelan ya. Oke, sekian dulu selamat mencoba, selamat berbahagia semuanya. Sampai jumpa.